Ya, saya sekarang ingin kembali menuju ke Prof. Karim sebelum kita meminta komentar dari Pak Habibur Rahman. Prof. Karim menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, dengan melihat kondisi siapa yang paling nyaman frekuensinya atau mungkin mendukung orang yang lahir dari rahim yang sama, dalam artian partai politik yang sama. Kemana kira-kira kalau nanti keduanya harus bertanding? Oke, Tisa, dalam politik, hati itu tidak lebih penting daripada reputasi gitu ya. Dan untuk menjaga reputasi itu, kadang-kadang politisi akan dan harus mengorbankan hatinya. Tadi sebelum kita dialog ada berita tentang dokter. Saya ingat tentang maksim politisi terkait dengan dokter. Kadang-kadang politisi itu harus seperti dokter yang demi menyelamatkan pasiennya ia harus berbohong. Ia harus mengingkari keyakinan hatinya. Artinya apa? Artinya saya yakin pada saatnya nanti akan realistik saja bahwa menyelamatkan tujuan itu akan dipertimbangkan lebih utama ketimbang siapa yang maju. Apalagi misalnya ketika dua pasang dengan frekuensi yang sama maju, itu tidak akan menjadi persoalan yang berat. Sebab sekali lagi saya katakan, bagi seorang pemimpin yang akan mengakhiri jabatannya, tidak ada yang lebih diinginkan selain melihat legasinya dijalankan, tidak pernah akan ada blackmail policy. Dan jika kedua hal ini aman di dua tempat, di dua pasang itu, ya akan membuat Jokowi nyaman. Dan itu yang sepertinya ingin dilihat. Sebab mengapa saya mengatakan itu? Meskipun tidak terang-terangan mengatakan itu, tapi kan praksisnya terjadi seperti itu. Misalnya pertemuan di antara 5 partai gitu ya, pendukung pemerintah, minus PDIP dan minus Nasdem. Tidak mungkin Jokowi memberikan izin setidak-tidaknya membiarkan pertemuan itu berlangsung kalau tidak memberikan jalan kepada Prabowo Subianto untuk membuat koalisi lebih nyaman. Dan ini sebenarnya keuntungan ketiga yang belum saya sebut tadi dari buah kedekatan ya, endorsement atau misalnya kenyamanan yang diciptakan oleh Prabowo dari Joko Widodo adalah Prof. Karim. Kedekatannya ini yang melumasi proses pembentukan kekuatan di tubuh Prabowo Subianto. Sebentar, Prof. Karim. Tadi Prof. Karim bilang tidak ada yang lebih penting dibandingkan dengan tujuan yang tercapai ataupun reputasi dibandingkan, tidak ada yang lebih penting daripada reputasi dibandingkan dengan hati. Kalau hati ini kaitannya kan dengan sama frekuensi, perasaan yang nyaman, artinya bisa saja nih Pak Prabowo sudah pasti tidak akan didukung oleh Pak Jokowi. Oh tidak seperti itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi ini ada simbiosis mutualisme antara Pak Prabowo dengan Joko Widodo saat ini gitu ya. Jokowi sekuat apapun keinginan dia untuk menjadikan calon presiden, tapi tidak bisa karena kuasa itu ada di Ketua Umum PDIP. Satu. Yang kedua, Prabowo juga sudah diamanahkan sebagai presiden, calon presiden dari Gerindra. Oke, baik, tapi kita di sisi lain Jokowi tidak. Oke, kita tansi itu dulu. Ada 2 poinnya bahwa Jokowi pasti tidak akan berkhianat mungkin begitu dari partainya, begitu. Kemudian Pak Prabowo juga Prabowo juga punya partai sendiri Gerindra, begitu. Bagaimana kalau kita misalkan melihat berkhianat tapi tidak bisa bertindak lain. Tidak bisa bertindak lain karena itu prerogatifnya dari Ketua Umum begitu ya. Bagaimana kalau dari Gerindra sendiri melihat kalau seandainya Pak Jokowi meninggalkan Prabowo Subianto tidak lagi seakrab seperti sekarang meskipun ada kesamaan frekuensi, Pak Habibur Rahman? Ya saya pikir ya, saya nggak mau berasumsi ya, atau melakukan perkiraan yang prematur seperti apa ke depan. Cuma kalau kita lihat faktanya saat ini ya, pemimpin yang diantara 3 baca pres ini yang paling mungkin paling memahami situasinya Pak Jokowi justru Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu ada di kabinet. Ya. Beliau paham sekali hari ke hari persoalan yang digeluti oleh Pak Jokowi. Ya, karena beliau bekerja sama secara erat di kabinet ini sudah hampir 5 tahun. Jadi kalau yang menjadi concern kita semua soal keberlanjutan, bagaimana capaian prestasi ini bisa dipertahankan dan disempurnakan, ya nggak banyak lagi yang dibahas kalau Pak Prabowo adalah penerusnya. Ya. Jadi kami Partai Gerindra ya juga terus menegaskan bahwa kita akan pertahankan semua capaian-capaian tersebut, sebagaimana disampaikan Pak
Jokowi ketika hari ulang tahun Partai Gerindra ya. Partai Gerindra ketika bergabung totalitas ya membantu mensukseskan program-program pemerintahan ya terutama di parlemen. Oke, baik. Pak Habibur Rahman masih bersama kami? Halo, Pak Habibur Rahman? Halo, Pak Habibur Rahman? Lagi maksimalnya kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, sehingga pada akhirnya secara kumulatif tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Pak Jokowi cukup tinggi, gitu ya, sangat tinggi bahkan. Oke, Pak Habibur Rahman, begini, kita tahu ada musyawarah rakyat begitu ya. Nah, menyodorkan ada nama Ganjar Pranowo dan juga nama Prabowo Subianto. Kalau Erlangga maksud saya, nama Ganjar Pranowo, kemudian ada nama Erlangga dan ada beberapa nama cawapres lainnya begitu. Kalau seandainya nanti inilah Pak Jokowi mengatakan satu nama yang sudah direkomendasikan oleh Musra ini ternyata Ganjar ataupun Erlangga, bagaimana Gerindra menanggapi soal ini? Pak Habibur Rahman. Kita mau berasumsi ya, kita nggak mau berasumsi, kita bukan kapasitas kita menyampaikan, saya pribadi kapasitas menyampaikan sikap partai dan apa yang menjadi konsen partai. Tapi kan sudah ada 3 nama ini menggelinding begitu, artinya kan ini harus menjadi catatan juga mungkin dari partai begitu, harus menjadi catatan juga dari partai, karena kalaupun nanti siapa yang diumumkan namanya ataupun nanti disebutkan namanya di-approve begitu, walaupun lagi-lagi ini balik kepada prerogatifnya presiden, tapi setidaknya memberikan sentimen juga kepada masyarakat begitu, memberikan keuntungan juga mungkin dari suara masyarakat. Bagaimana Gerindra menanggapi soal ini, Pak Habibur Rahman? Apakah akan merasa begitu kecewa sekali? Atau mungkin bisa nggak begini Pak Habibur Rahman? Nggak, jangan dipaksa saya berpendapat sesuatu yang belum terjadi. Okay. Gitu. Saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang masih forecast, masih ramalan. Ya, kita lihat faktanya saat ini bagaimana kesamaan frekuensi tersebut terus ditunjukkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan ada Musra yang menyebutkan ada beberapa nama Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, kemudian juga ada Erlangga Hartarto. Pak Prof. Karim melihatnya ini arahnya kemana? Apakah kira-kira nanti jangan-jangan ke Ganjar Pranowo atau mungkin ada ke nama yang lain begitu? Kalau seandainya ternyata bukanlah nama yang diharapkan oleh beberapa pihak, apakah mungkin ini akan menjadi pecah dari Musra ini? Walaupun ini bukan partai ya Pak ya, tapi suara dari masyarakat. Ya, saya tahu persis Musra ya, karena saya pernah diundang sebagai narasumber di Musra pertama di Bandung. Dan ini sebuah mekanisme Jokowi mendapatkan masukan dari relawannya yang tersebar di berbagai daerah tentang isu-isu strategis yang harus dimajukan 5 tahun ke depan. Karakteristik pemimpin yang diyakini bisa menjalankan isu ini dan orang-orang atau tokoh-tokoh yang dipercaya memiliki karakteristik itu. Jadi dalam pandangan saya ini adalah masukan bagi Joko Widodo kepada siapa nanti dia akan mengendorse. Nah pertanyaannya apakah Jokowi akan mengumumkan? Saya tidak yakin Jokowi akan mengumumkan. Mengapa? Sebab posisi Jokowi sudah jelas, dia katakan saya hanya akan berbisik kuat kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik. Kepada Gerindra saya yakin Jokowi tidak akan membisikkan Erlangga, tidak akan membisikkan Ganjar Pranowo atau tokoh lain, bahkan ketika misalnya Musrah menyebut Karim Suryadi saya yakin tidak gitu loh. Jadi saya seyakin-yakinnya ini adalah sebuah alat untuk men-soundbite, memberikan legitimasi kepada Joko Widodo dari apa yang dilakukan oleh para pendem. Sebab yang berkumpul di sana meskipun namanya musyawarah rakyat, tetapi real yang hadir adalah relawan. Dan ikut diakui oleh Joko Widodo di akhir pidatonya. Baik. Bahwa kita relawan tidak boleh bercerai, tidak boleh hilang. Sebab ketika kita hilang, maka kita akan dilecehkan. Jadi saya melihat itu adalah basis legitimasi Jokowi sebagai entitas, sebagai politisi. Bukan hanya sebagai presiden, tapi Jokowi sebagai orang yang bisa mempengaruhi proses elektoral ini. Tetapi dia sadar dengan keterbatasannya. Karena dia bukan ketua umum, dan yang berhak mencalonkan adalah ketua umum atau pimpinan gabungan partai politik, dia hanya akan membisikkan saja. Jadi menurut saya persoalannya sudah terang benderang ya. 3 nama itu tidak usah dikerucutkan menjadi satu gitu.
Tidak Oke. perlu buat apa Jokowi melakukan itu. Toh sudah Baik. ada Ganjar Pranowo diusung Baik. oleh PDIP, Baik. ada Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Gerindra. Tinggal wapresnya diutak-atik. Oke, Tapi itu baik. tidak sulit. Oke, terakhir saya ingin ke Bang Habibur Rahman atau Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, nama atau Musra, kehadiran Musra ini apakah bernilai penting bagi katakanlah Pak Prabowo ataupun juga mungkin Gerindra karena namanya ada disebut di situ. Apakah akan mempengaruhi elektabilitas dari Pak Prabowo menurut Apa Anda? yang terjadi di acara dua relawan? Ya, ada dua acara relawan Pak Jokowi. Yang pertama acara sehari sebelumnya Mm-mm. yang dihadiri Pak Ganjar Pranowo, tidak dihadiri Pak Jokowi. Lalu acara musra yang dihadiri Pak Jokowi tanpa kehadiran para baca pres. Ya. Nah, di acara tersebut Pak Jokowi walaupun beliau adalah kader partai PDIP, ya, disebut petugas partai dan lain sebagainya, tapi tidak mengarahkan relawannya untuk mengusung Pak Ganjar. Jadi itu justru menunjukkan ketegasan beliau, ya, untuk memposisikan diri sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang memberikan ruang yang luas kepada relawannya untuk menentukan pilihan. Dan saya dapat data, ya, kemarin misalnya kalau dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk, ya kan, itu justru Pak Prabowo yang unggul di acara tersebut. Jadi acara kemarin cukup membuat kami sangat optimis, ya, menambah semangat kami bahwa situasinya sangat baik untuk Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih Pak Habibur Rahman atas waktunya. Terima kasih juga Prof. Karim sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya.